Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Iman, yang kita doakan mudah-mudahan juga sekaligus pengurus atau panitia daripada pembangunan Masjid Jami' Nurul Iman. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus panitia pembangunan senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan di dalam terus berupaya dan berusaha untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid ada dua kategori kata ulama, imarah hissiyah dan imarah ma'nawiyah. Memakmurkan secara zahir, yang kedua memakmurkan secara makna. Memakmurkan secara zahir, meramaikan masjid secara zahir, itulah dalam bentuk fisik, pembangunan, renovasi dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi dalam hadis, man bana baitan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa man bana baitan fillah, siapa yang membangun ketika di dunia dia ikut membangun dalam pembangunan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan untuknya, Allah buatkan untuknya rumah, istana yang lebih dahsyat, yang insya Allah akan dia tempati ketika dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ntar kita masuk surga udah punya rumah, ya, istana, kita mau ngapain aja sama bini kita bebas, kan gitu. Dan kalau ngampar kagak enak juga, ya, apalagi kita bidadari banyak banget, ya. Jadi kalau bidadari kita ngampar kan gak enak juga, ya. Makanya dilihat sama orang gak enak, kan gitu, ya. Kalau kita punya istana, kamarnya banyak, kenapa? Orang bidadarinya banyak, ya. Insyaallah mudah-mudahan yang punya rezeki, yang punya harta, terus kita berinfak dalam rangka memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, imarah ma'nawiyah. Memakmurkan masjid secara makna dalamnya. Kalau luarnya kita hidupkan, kita bangun, kita renovasi, kita bagusin, maka dalamnya adalah dengan kegiatan-kegiatan agama. Alhamdulillah pada pagi hari ini sekaligus tadi katanya perkenalan, ya. Perkenalan ini merupakan pengajian pertama yang dibuka di Masjid Nurul Iman pada hari Ahad subuh. Ya, kemarin memang malam Ahad kemarin ini pengurus sempat datang udah, ya. Saya ada mau setengah tidur tuh, ya. Jadi katanya nungguin di kafe, ya. Tapi insya Allah kagak nyumbang lagu kemarin, ya. Karena ada lab musik tuh di depan, gitu, ya. Mudah-mudahan kagak nyumbang lagu, ya. Nah, insya Allah niat daripada pengurus semuanya, niat dari para guru, para asatid, dan kita semua insya Allah mengamalkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memakmurkan rumahnya Allah ini, masjid ini, dengan berbagai macam ibadah. Salat berjamaah di dalamnya, salat sunnah di dalamnya, kemudian kita membaca Al-Quran, juga kita berzikir. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengajian, majelis ilmu yang dibuka di dalamnya. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga dengan taufik dan hidayah dari Allah kita bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang akan kita baca insya Allah kitab yang berjudul Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah. Kitab Fawaidul Mukhtarah itu yang berisi tentang faedah-faedah pilihan. Faedah-faedah pilihan.
Ilmu itu disebutnya juga dengan faedah. Sehingga kalau kita lagi belajar di Hadramut, Yaman sono, itu harus punya catatan, ya. Harus bawa buku dan pulpen. Untuk apa? Nyatat faedah. Setiap yang dicatat sama ulama, sama syekh, sama habib, sama guru kita, itu kita tulis aja udah. Ya. Belum ngerti kita tulis aja dulu bahasa Arab kan. Kan jelasinnya pakai bahasa Arab, ya. Pakai bahasa Arab, ya. Kita tulis aja pakai bahasa Arab. Ntar begitu selesai baru kita baca sendiri. Nah, ini faedah. Termasuk kitab Fawaidul Mukhtarah ini adalah faedah-faedah yang diambil dari pelajaran-pelajaran para ulama di Hadramut, Yaman, ya. Insyaallah mudah-mudahan khususnya ini faedah diambil dari faedah-faedah atau fawaidnya Al-Habib Zain bin Sumit. Nah, ini yang menyusun ini adalah muridnya Habib Zain bin Sumit, ya, yang bernama Habib Ali bin Hasan Baharun Bangil Darul Lughah, ya. Beliau Habib Ali bin Hasan Baharun mengumpulkan jama' wa taqdim, ya, mengumpulkan dan menyodorkan ini kalam-kalam ataupun ucapan-ucapan daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit yang isinya daripada firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, hikayat-hikayat dan ucapan para ulama. Maka alangkah baiknya langsung kita buka pembacaan kitab ini dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat di mana ilmu ini? Fid dunya. Yang pertama, fid dini wad dunya wal akhirah. Fid din. Ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut ini bermanfaat fid din, di dalam beragama. Kita kan hidup beragama. Mana buktinya kita hidup ini harus beragama? Bahwa lahirnya kita, diciptakannya kita ke dunia ini untuk beribadah. Ibadah itu namanya beragama, ya. Bersyariat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Berarti ibadah itu maknanya bagian daripada beragama, ya. Nah, maka di dalam kita melaksanakan syariat harus memiliki ilmu, harus dilandasi dengan ilmu. Wad dunya, ilmu kita insyaallah juga bermanfaat harapannya. Harapannya bermanfaat di mana? Di dunia. Kita beraktivitas di dunia karena kita hidupnya di dunia, ya. Sekarang masih di dunia. Alam yang fana disebutnya. Alam yang fana. Apa fana? Hancur binasa. Karena ini alam akan dihancurin nanti pada hari kapan? Hari kiamat. Ini alam dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya. Yang dikatakan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Idza waqa'atil waqi'ah, ketika telah terjadilah waqi'ah, sesuatu yang telah diceritakan akan terjadi pada hari kiamat nanti, ya, maka semuanya akan hancur sehancur-hancurnya. Tapi orang yang dihancurkan saat itu, yang hidup saat itu adalah orang yang paling buruk, orang yang paling jahat, sehingga dikatakan nanti pada hari kiamat tidak ada satupun orang muslim, orang Islam nggak ada pada hari kiamat yang hidup, dah semuanya udah meninggal. Apalagi orang beriman. Orang beriman dan ada lagi hari kiamat. Kenapa? Karena ketika hari kiamat kan gitu, kita lihat dalam Al-Quran bahwa nanti air laut akan mengeluarkan semua airnya. Bahasanya apa? Tsunami, ya, tsunami kecil. Nanti kalau hari kiamat kubra sebesar-besarnya, ya, bumi akan terbelah. Tuh gempa. Sekarang kita baru berapa detik aja udah ketakutan. Ya, baru berapa detik apa menit kalau gempa? Detik, menit udah bahaya itu, ya, kebelah tuh, terbelah. Nah, kemudian semuanya akan dihancurkan, bumi, gunung akan diadu, ya, kemudian akan ditimpakan kepada orang-orang yang masih hidup saat itu. Siapa tadi? Orang-orang kafir. Makanya sampai disebutkan dalam satu hadis, sebelum datangnya hari kiamat, maka ada angin halus
yang indah dan sepoi-sepoi. Itu angin nyamperin setiap orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Setiap orang yang di situ mengucapkan kalimat syahadah, dia muslim, dijemput oleh angin yang lembut ini sehingga mati. Sampai dia seandainya ngumpet di dalam goa pun akan mati, dijemput oleh kematian. Jangan sampai nih orang beriman ngalamin yang namanya hari kiamat. Makanya Bapak kalau didoain panjang umur sampai hari kiamat, mau gak? Ya gue doain dah panjang umur sampai kiamat. Nggak mau. Kenapa? Itu adalah orang yang paling jahat saat itu, ya. Mudah-mudahan meninggalnya kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain, amin. Kitabul ilmi, fadlul ilmi wat ta'lim. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma wa amarahu bi talabi ziyadah min al-ilmi idh huwa ashraful khisal wa arfa'ul khilal. Kitab yang pertama di awal daripada pembahasan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Kitabul Ilmi. Kitab itu artinya kumpulan-kumpulan, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab ini ada kitab lagi gitu. Ini kan kitab. Secara umum namanya kitab. Kitab itu apa artinya? Kumpulan-kumpulan. Kalau Al-Qur'an disebutnya kitab, Kitabullah, atau nama lainnya Al-Kitab. Kenapa dikatakan Al-Kitab? Karena di dalamnya isinya adalah kumpulan-kumpulan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga namanya kitab, ya, kitab-kitab syariat, kitab-kitab ilmu-ilmu agama. Kenapa dikatakan kitab? Karena dalamnya ini adalah isinya berisi kumpulan-kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW. Isinya kumpulan-kumpulan firman Allah dan ucapan-ucapan kesepakatan para ulama dan semua yang disebutkan di dalam syariat Islam. Maka disebut Kitabul Ilmi, al-ilmu, ya. Fadlul ilmi wa ta'lim. Faedah yang pertama di dalam Kitabul Ilmi berbicara tentang fadlul ilmi wa ta'lim. Keutamaan berilmu, keutamaan ilmu wa ta'lim, dan mengkaji ilmu. Itu fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan mengaji. Ngajinya nih, belajarnya, menuntut ilmunya, keutamaannya apa, ya? Ta'lim. Yang pertama, qala Allah Ta'ala li nabiyhi, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surah Thaha ayat 114. Kata Allah kepada Rasulullah, wa qur rabbi zidni ilma. Itu kan ada itu, ya, dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Kalau kita lihat tulisannya, Pak, ini kan namanya Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran pakai ilmu tajwid, tartil, ya. Tartil itu membaca Al-Quran dengan tajwid dan memberikan huruf pada hak-haknya. Hak-haknya huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Makanya orang belajar Al-Quran itu penting banget dan harus. Kemudian ketika belajar Al-Quran harus telaten. Tahu telaten? Bener-bener. Makanya orang belajar Al-Quran itu memang kudu praktek atu-atu. Nggak bisa belajar Al-Quran itu cara membaca Al-Quran pakai teori doang. Teori doang nggak bisa, harus praktek.
Kenapa? Karena nanti ada mau dilihat sama gurunya bagaimana cara dia mengucapkan huruf A, Ba, Ta, Sa dan seterusnya itu, ya. Maka penting ya membaca Al-Quran dengan tartil dan makharijul huruf disebutnya. Tartil itu tajwid, makharijul huruf, makharij tempat-tempat keluarnya huruf supaya benar. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, waqur, tulisannya waqul, kemudian habis lam sukun ada ra, wa, maka ini namanya idgham, masuk ya. Lamnya yang mati itu enggak berbunyi lagi, yang bunyi huruf ra setelahnya ya. Jadi bacanya jangan waqul rabbi, lamnya hilang, langsung masuk ke ra-nya, waqur rabbi. Nah, itu ya, ini salah satu dalam ilmu tajwid tuh ya. Waqur rabbi zidni ilma. Kalau pakai kalimat qulnya, karena ini kan bacaan Al-Qur'annya begitu, waqul. Tapi biasanya kalau kita pakai dalam doa, nah itu nggak pakai qul lagi ya. Kalau dalam doa kan kita bilang rabbi zidni ilma. Nah, ini kalau di dalam Al-Qur'annya ada kalimat qul, jadi waqur rabbi zidni ilma. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqul, dan katakanlah hai Muhammad. Katakan apa maksud di sini? Berdoalah. Berdoalah kepada Allah. Apa itu doa? Doa itu permintaan dari bawah ke atas, itu namanya doa. Permintaan dari bawah ke atas itu namanya doa. Ya. Kita diperintahkan berdoa, bahkan apalagi setelah selesai sholat ya. Habis sholat, khususnya sholat fardu, baik sendiri atau dia menjadi makmum atau apalagi imam ya kan, nggak pantas banget ya jadi imam tapi nggak baca doa, makmumnya ditinggal aja begitu. Ada nggak? Ada yang begitu ya. Terus bayang bareng sama dia berjamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pada gaguk. Habis itu pada gaguk, tahu gaguk? Nggak ada suaranya udah, diem aja, atau imamnya jalan aja. Nah, ya, jangan. Rugi dan serugi-ruginya orang yang habis sholat fardu nggak berdoa. Yang pertama kata Nabi dalam hadis, malaikat ketika melihat orang selesai sholat ada dua ucapannya, Rabiha fulan, yang kedua khasira fulan. Itu malaikat. Jadi ada malaikat Pak ngontrol tiap kita sholat fardu. Khususnya terus dilihatin tuh habis sholat fardu. Kalau ada orang setelah selesai sholat fardu, sebelum dia berangkat, sebelum dia keluar dari masjid mushola atau tempat sholatnya, sebelum dia beranjak, dia doa dulu kepada Allah. Maka kata malaikat, Rabiha fulan, beruntung engkau wahai fulan, beruntung engkau wahai fulan. Didoain kita sama malaikat. Tapi kalau ada orang habis sholat nggak pakai doa, maka kata malaikat, khasira fulan, rugi, celaka engkau wahai fulan, celaka engkau, rugi engkau. Sambil malaikat ini berkata, dia ngomel. Kalau kita dengar ini malaikat ngomel, istaghnaita 'anillah, apakah kau sudah tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kan namanya sombong. Sok enggak? Sok, tahu sok? Ya, enggak pakai kak nih. Kalau sok itu orang Sunda. Sok atuh kan gitu. Sok, tahu sombong. Dari mana kita bisa bilang orang itu sombong kalau selesai sholat dia nggak berdoa? Malaikat yang ngomong, istaghnaita 'anillah, apakah kau sudah tidak butuh kepada Allah? Katanya. Padahal pasti banyak kebutuhanmu, dan kita cuma butuhnya sama Allah doang udah.
Apaan aja semuanya kita minta Allah. Minta sehat sama siapa? Allah. Siapa yang bisa kasih sehat? Dokter. Dokter aja sakit. Bisa sakit mati. Kan gitu. Dokter COVID, kena COVID juga, mati juga. Siapa yang bisa kasih sehat? Allah. Yang bisa kasih seger? Allah. Yang bisa berkata-kata? Allah. Yang bisa ngelihat? Allah. Semuanya, langkah kaki seger, ya, biar kata sakit-sakit juga, asam urat, ya, ataupun semutan, dia berangkat juga dah. Apalagi buat ngaji. Nah, ini. Jadi berdoa. Jangan tidak berdoa selesai sholat. Seandainya kita nggak bisa ngikutin zikir masjid yang mungkin agak panjang dan lama, kalau kita mau berangkat duluan silahkan, tapi jangan tidak berdoa. Doa aja udah sendiri. Jangan tinggalkan berdoa. Kenapa? Itu bahkan disebut oleh Nabi dalam hadis duburus sholawat, doa yang mustajab. Ingetin, doa habis sholat itu mustajab. Dari mana? Kata Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'. Ini sahabat nanya wakilin kita, Pak. Kalau sahabat kagak nanya, kita nggak tahu dah. Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'. Ya Rasul, doa yang gimana sih yang paling didengar sama Allah? Doa yang kapan yang paling didengar? Waktu-waktu kapan nih? Gimana ini adalah kapan waktu yang mustajab untuk berdoa sehingga didengar sama Allah, itu maksudnya. Kapan doa itu didengar oleh Allah, lebih didengar oleh Allah ya Rasulullah? Nabi jawab, ada dua. Kata Nabi, jaufal laili wa duburas sholawat. Ini doa-doa yang mustajab. Yang pertama kata Nabi, doa yang dibaca dipanjatkan ketika pertengahan malam atau sepertiga malam yang terakhir. Itu doa-doa dalam sholat tahajud kita, dalam sholat kita, dalam doa khusus kita, dalam zikir kita, itu mustajab. Karena itu memang waktu yang diijabah doa kita. Yang kedua, duburus sholawat, doa yang dipanjatkan selesai sholat. Setelah selesai dari sholat, itulah doa yang mustajab. Ya, jadi seandainya nggak bisa ngikutin zikir yang lama di masjid, kita mau ada urusan, silahkan berangkat. Tapi jangan kagak berdoa, doa aja sendiri. Ya, nggak usah ambil speaker di depan, nggak usah. Orang di belakang, ya dia mau doa sendiri, doa aja udah sendiri. Karena dia mau ada urusan, biasanya mau berangkat, selesai doa, berangkat. Ya, insyaallah menjadi barokah hidup kita, hajat-hajat kita dimudahkan dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa. Wa qul, kata Allah kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad. Nah, perkataan di sini maksudnya dalam bentuk doa. Rabbi zidni ilma. Doanya apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah ya Tuhanku. Rabbi ya Allah ya Tuhanku, itu maknanya. Bukan ya Tuhan doang. Allahumma Rabbi itu artinya sama. Allahumma artinya ya Allah ya Tuhanku kalau diartiin. Bukan ya Allah doang, tapi ya Allah ya Tuhanku. Nah, itu untuk memasukkan kekhusyuan dalam hati kita. Ya kalau kita bilang ya Tuhan, kurang. Maka diartikan ulama, Allahumma ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku. Kan langsung masuk. Ya, apa namanya itu? Udah klop dah. Zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdoa supaya ditambahin ilmunya. Berarti maknanya apa? Satu-satunya perintah yang disuruh kita nambahin untuk diri kita adalah ilmu, tambahin terus. Karena ilmu ini yang jadi pengatur, pembimbing kehidupan kita. Banyakin ilmu, tambahin ilmu. Tapi ingat, ilmu bukan sekedar banyak, bukan banyak doang, bukan bertambah doang, tapi ilmunya bermanfaat. Ingatin.
Perintahnya disuruh tambahin ilmu. Makanya ini kalau kalimatnya aja, zidni ilman, bukan ilman doang, tafsirnya yang jelasin ay nafi'an. Jadi bukan cuma ilmu doang, tapi ilmu yang apa? Bermanfaat. Zidni ilman nafi'an. Dikuatkan oleh Nabi dengan doa-doa beliau di dalam hadis. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Kan gitu. Itu doa Rasulullah tuh. Doa Nabi itu. Ketika kita minta tambahin ilmu yang gimana? Yang bermanfaat. Sebab ditakutkan kalau ilmu nggak bermanfaat itu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, masih untung tuh, ya. Bagus bisa keluar tuh kalau masih ada lubangnya, ya. Tapi ilmu bukan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri doang. Maka ilmu itu harus masuk ke hati. Hati itu bahasa lainnya masuk dicerna oleh akal. Akal. Bukan ke otak, bukan. Kalau otak ini fisiknya doang, Pak. Otak ini fisik. Di organ tubuh kita ada namanya kan tempat tuh yang namanya otak. Semua makhluk ada otaknya. Sampai udang aja ada otaknya. Enggak disebut apa? Otak udang. Nah, maksudnya otak udang. Orang kan ya jahat aja, zalim aja, atau maksiat aja pikirannya. Memang dasar otak udang. Kok bisa gitu? Karena udang otaknya itu nempel di situ tempat kotorannya juga. Ya nggak bersih-bersih itu pikirannya udah. Makanya disebutnya otak udang. Nah, ketika kita minta ilmu ditambahin ilmu, maka maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat yang bagaimana? Ilmu yang manfaat tadi itu di dalam dia beragama dia pakai ilmunya, dia sholat dia pakai ilmu cara sholat gimana, wudhu caranya gimana, kemudian semua puasa caranya gimana, dia mau haji caranya gimana, dia mau umroh caranya gimana, dia mau bersedekah caranya gimana, dan semua berakhlakul karimah fid dini wad dunya wal akhirah. Makanya tadi nyambung lagi bahwa ilmu kita minta manfaat bukan saja cuma ketika di dunia, bukan juga cuma ketika kita lagi beragama melaksanakan syariat, tapi ilmu kita ini bermanfaat di akhirat. Ilmu bermanfaat di akhirat caranya gimana? Di akhirat kita udah nggak beramal lagi, Pak. Mana sih akhirat? Mana akhirat? Ketika roh kita terpisah dari jasad alias mati, meninggal, wafat. Kalau orang kafir namanya mampus, kan gitu. Iya kan gitu. Sebab kalau dalam hadis katanya ketika ada orang kafir mati, maka langit bumi berdoa girang. Orang zalim mati, langit bumi girang. Orang zalim mati, alhamdulillah. Tuh langit tuh, penghuni langit, penghuni bumi. Ya. Kenapa? Ya mereka berbuat zalim, semau-maunya menghancurkan dunia, menghancurkan manusia, memporak-porandakan umat Islam. Nah, maka ketika yang begini-begini mati ya kita girang, sebagaimana girangnya penghuni langit dan bumi. Nah, kita minta ya ilmu kita manfaat di akhirat. Gimana tuh caranya ilmu manfaat di akhirat? Bermanfaat itu ilmu di akhirat dengan menjadi teman dalam kehidupan kita. Kapan tadi masuk akhirat? Kalau kita sudah mati. Kita meninggal, kalau orang meninggal di dunia apa di mana? Udah nggak di dunia lagi. Makanya kan bahasanya apa? Telah meninggal atau telah meninggalkan. Tapi ada yang begitu ngumumin? Nggak ada. Ya. Tak bagus besok di aling ngumumin gitu. Telah meninggalkan dunia. Ya, sebenarnya begitu maksudnya itu. Ya, karena udah nggak tinggal di mana lagi? Di dunia. Singkatnya, meninggal dunia. Ketika dia meninggalkan dunia, udah nggak hidup lagi di dunia. Berarti orang kalau udah nggak hidup di dunia, hidup di mana itu dia? Maka pantas ulama kasih kategori akhirat itu begitu ruh terpisah dari jasad,
meninggal kita, maka masuklah kita ke alam akhirat. Mana alam akhirat? Pos pertamanya adalah kuburan. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Nabi apa? Al-qabru, kuburan, alam barzah adalah pos pertama, tempat pertama dari pos-pos yang bakal kita lewatin perjalanan panjang di akhirat. Pos pertamanya apaan tadi? Kuburan, alam barzah. Tapi ingat, pos pertama yang namanya kubur ini menjadi penentu. Pos pertama penentunya di situ. Karena di situ nanti ada pertanyaan dua malaikat munkar nakir, ada siksaan kubur kalau orangnya orang kafir, atau kalau sebaliknya dia orang beriman, maka kuburnya jadi nikmah, raudhah min riyadil jannah. Tuh. Kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan inilah pos pertamanya, penentu juga dia. Jangan anggap pos pertama baru pertama, justru dia penentu, Pak. Dari mana kita bisa bilang itu bahwasanya kubur ini adalah pos pertama dan menjadi penentu perjalanan setelahnya? Faman naja minha fama ba'dahu aisar. Tuh kata Nabi. Maka siapa yang selamat dari kubur, dari alam kubur, dari alam barzah, selamat dia. Selamatnya gimana sih? Selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Dia bisa jawab. Bisa jawab dengan tegas dan benar. Itu namanya selamat. Faman naja minha fama ba'dahu aisar. Maka setelahnya, perjalanan setelahnya akan lebih mudah lagi. Kalau dikubur dia udah bisa aman. Kuncinya di situ. Selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir, bisa jawab. Kemudian kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman surga. Kuburnya Allah jadikan luasnya itu berapa? Bapak mau luas kuburnya berapa? Sama Pak, sama kayak di dunia. Kita beli tanah kan tergantung kemampuan kita kan. Berapa duit lo? 500 juta. Ya udah segitu dapatnya. Karena memang modalnya segitu doang. Sama kuburan nanti, si mayit melihat kuburnya itu tergantung modalnya dia waktu beribadah. Ada yang lihat kuburnya luasnya cuma 35 meter, ada yang lihat kuburnya luasnya 100 meter, ada yang luasnya 500 meter. Yang paling cakep adalah yang melihat, merasakan kuburnya luasnya maddal basar. Apa itu? Seluas mata memandang. Ke sono nggak kelar-kelar tuh, taman semua. Ke kanan taman semua. Ke kiri luas banget. Di ke belakang seluas mata memandang. Gimana sih? Kalau seluas mata memandang gimana? Kemana matanya terarah tertuju, di situ masih taman surga. Subhanallah. Itu yang dikatakan paling luas. Jadi gimana? Tergantung amal kita. Kalau kita mau kubur kita jadi luas, seluas mata memandang, maka banyakin amal-amal soleh. Alhamdulillah nih pengajian kita banyak. Ini termasuk Pak yang hadir dari daerah Jagakarsa nih, yang pakai rompi, ya. Ini jamaah zawiyah. Ini dalam rangka memperbanyak masyhad. Tahu masyhad? Tempat persaksian kita. Ini untungnya kita bersilaturahim ke sono, datang ke sini. Ini menambah tempat persaksian kita. Ntar yang dari sini juga kalau bisa hari Senin ada pengajian di sana. Bener ya? Saya nggak sengaja tuh, pas banget emang. Senin subuh, besok nih Senin subuh, ya ada pengajian. Itu yang datang alhamdulillah dari mana aja udah, ya. Berapa orang tuh yang datang? Bikin snack saat Agus sekarang kewalahan, ya. 300, 3,5, 400 orang, ya dari mana aja itu. Nah, jadi saya mengajak juga secara tidak langsung nih, mumpung pas ingat, ya. Semobil, 2 mobil, 3 bis nggak apa-apa, ya. Pengajian besok Senin subuh, jadi subuh berjamaah di sono. Nah, dalam rangka apa katanya? Ini kata ulama, menambah tempat persaksian kita bagian bumi. Ini kalau nggak ada pengajian di sini, nggak bakal kita sholat di sini, kan gitu. Ini nanti bakal jadi bagian bumi nih, bagian bumi bagian bawah lapor, karena nanti digambarkan, diceritakan, kata Nabi dalam hadis,
bahwa setiap bagian bumi yang kita pernah beribadah, sholat di dalamnya, ngaji di dalamnya, berbuat baik di atasnya, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya nih orang mau divonis masuk neraka, datang bagian bumi dari daerah gunung. Mana gunung beneran? Oh, kata bagian bumi gunung. Ya Allah, nih semuanya pada ngaji nih hari Ahad, subuh-subuh dipegel-pegel badannya, ada yang tidurnya jam 2 semalam kan gitu. Pengurusnya gitu. Ya. Ada yang belum tidur. Ya, kalau pantas dah pengurus emang biasa kalau mau ngaji nggak bisa tidur ya. Saat Agustus tuh tidurnya dikit banget kalau malam Senin. Ya, jam 2 dia udah bangun. Ya, jam 2 dia udah bangun. Itu mudah-mudahan detik-detik, menit-menit bangunnya, meleknya itu dibalas sama Allah dengan semua pahala yang besar. Karena nggak sia-sia dalam rangka menyambut nih pasukan-pasukan pengajian semua tuh. Kalau subuh-subuh pada nggak tidur, itu meleknya kita semenit 2 menit, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam rangka suksesnya digelar majelis ilmu. Insyaallah pada makin barokah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Ya. Jadi fungsinya ada pengajian kemana-mana kita hadir, ya. Jadi bahasanya juga jangan ngerem mulu, tahu ngerem? Kalau yang ngerem apa? Ada jawab sendiri udah. Ya. Mungkin kita nggak kata aja depan mukanya, lo kayak ayam, apa? Ngerem mulu, ngerem, nggak kemana-mana. Pergi pak. Irhal kata Imam Syafi'i. Kalau kau tahu ada majelis ilmu, kau ada kesempatan, kau tahu kau bisa, masih sehat, pergi di sono. Kenapa? Oh, apalagi yang jauh langkahnya ini paling banyak. Satu langkah kebaikan, satu langkah menuju majelis ilmu, banyak fadilahnya. Ada yang mengatakan satu langkahnya itu 10 pahala. Satu langkahnya juga diangkat 10 derajat. Satu langkahnya juga yang menghapus 10 dosanya. Subhanallah. Yang cakep ditambahin, yang jelek dihilangin. Tuh orang ngelangkah untuk ngaji, ya. Insya Allah ini juga, ini kan pengajian setiap apa ini saya bingung juga nih. Ini Ahad sebulan sekali, apa gimana? Saya belum tahu. Ntar kabarin aja dahan gitu ya. Gitu. Yang pasti mungkin ya minimal sebulan sekali dulu misalnya gitu, ya. Nah, jadi maksud saya kita istiqomah, ya. Kalau kita nggak ada kesibukan apa-apa, ada waktu nih sebentar ngalamin kita ngaji. Nah, jam berapa sekarang? 5:30 udah. Ya, 5:30 udah siang juga. Kenapa? Matahari udah mulai keluar. Jadi artinya apa? Ngaji kita nggak lama. Makanya manfaatkan waktu yang sebentar ini untuk duduk, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah hidup kita, ilmu kita nambah, dan insya Allah ilmu kita jadi ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang manfaat di akhirat, dia akan menjadi teman kita di mana? Di kubur. Karena kubur tadi itu pos pertama yang nemenin kita apa tadi? Ilmu kita. Makanya luar biasa diceritakan para ulama itu, al-ulama ul-amilun ar-rasikhun. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, guru-guru kita. Mereka di alam barzah terang, Pak. Mereka di alam barzah udah ada temannya. Ustaz, saya bukan ustaz, bukan kiai. Jangan berkecil hati. Kita ngaji, punya ilmu gak? Ada ilmu gak? Dapat ilmu. Kita meninggal, kita bawa ilmu kita manfaat, maka nanti bakal jadi teman kita. Subhanallah. Dan masa penantian di alam barzah itu panjang. Jadi kalau dunia aja udah dibikin dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang berapa tahun udah? Subhanallah, ya. Nah, maka insya Allah ilmu kita bermanfaat di akhirat ini, manfaatnya dengan menjadi teman. Orang itu kan di kuburan kan sendiri. Biar katanya di kuburannya beramai-ramai masal. Wah, ditublekin dari truk. Kuburan masal. Wah, enak banget tuh kuburannya bareng-bareng. Agak sepi dong, nggak sendirian. Luarnya doang. Alam barzahnya masing-masing sendiri. Enak banget. Ya kalau gitu kita mati berjamaah aja kan gitu. Ya. Tapi begitu masuk alam barzah masing-masing kagak bisa. Gue mati bareng Ustaz aja dah katanya. Nah, kalau gue nggak bisa jawab, gue colek tangannya kenapa? Ya. Nah, man robuka. Apaan man robuka jawabannya nih gitu. Emang lu sekolahan. Ya. Iya.
minta bocoran, nggak bisa. Meninggalnya bareng secara simbol, dikuburin bersama-sama kayak Covid kemarin tuh, tapi tetap pertanggungjawabannya di hadapan Allah di alam barzahnya masing-masing. Dari mana sih bisa kita tahu? Nabi katakan dalam hadisnya bahwa kubur tuh berkata, kuburan tuh ngomong, Pak. Pernah dengar gak kuburan ngomong? Ya, kalau kuburan ngomong kita dengar, waduh, pingsan kita nggak sanggup. Kata kubur apa? Ana baitul wahdah. Aku ini rumah kesendirian, rumah sendiri. Waktu ketika ada mayit mau dimasukin, tuh kuburan ngomong begitu. Si fulan, kau berani masuk ke dalamku? Ana baitul wahdah. Aku rumah sendiri. Biar kata inti matinya barang-barang masal. Aku ini rumah kesendirian. Yang masuk ke dalamnya pasti sendiri. Ngadepin malaikat munkar nakir pasti sendiri. Ana baitul wahdah, wahid, satu. Ana baitul wahsyah. Aku ini rumah kegelisahan. Gimana nggak gelisah? Ular bolak-balik aja itu. Jangan ular kita. Ulat aja di sini kita, ulat. Jangan nggak ulat, kutu banyak banget. Terganggu nggak kita? Ini ulat, bukan ulat lagi, ular pale botak. Jangan lihat palenya udah. Ya. Ular pala botak hitam. Itu disebutnya syuja'un aqrab, ya. Akra. Nah, itu udah bolak-balik mulu. Bahkan bukan bolak-balik doang, udah ngelilit kita, udah makan kita, ya Allah. Ana baitul wahsyah. Gimana nggak takut tuh kita, gelisah. Maka pentingnya ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat gimana? Diamalin waktu di dunia. Ilmu yang diamalkan waktu di dunia, maka di akhirat dia akan bermanfaat. Manfaatnya apa? Akan menjadi teman hidupnya dia di alam barzah, teman pendampingnya. Tenang dah, kalau udah ada temannya kan enak, ya. Kalau bahasa sekarang, teman ngopi sendirian kan kagak enak. Tapi kalau ada temannya enak gak? Cobain ngopi sendirian, iseng banget gitu. Tapi ada temannya, apaan aja dah, timpalannya keluar dah. Pisang goreng, ya, nasi uduk di belakang, ya, ayam goreng udah lewat mulu tadi itu. Ya, saya nggak bisa konsen lah kalau ngajar nasi uduk, nasi udah pada lewat. Ya, ini udah kudu berhenti namanya udah. Ya. Qur Rabbi zidni ilma. Nah itu. Jadi ada di dalam Al-Quran satu perintah kepada Rasulullah yang Nabi disuruh minta tambahin. Lihat, Ustaz Abdul Rahman. Ya. Allah sini. Ya. Kalau kita lihat, Nabi nggak disuruh minta tambahin harta. Tapi Nabi suruh, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu yang bermanfaat. Kenapa tadi? Ilmu itu yang menjadi cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu yang menjadi imam. Imam apa? Pemimpin yang ngarahin kita. Tapi kalau harta bisa membutakan hati kita dan mata hati kita, bahkan na'udzubillah bisa menjauhkan dia dari Allah. Gara-gara harta. Sibuk cari kerjaan, sibuk kerja, sibuk cari rezeki, nggak berhenti-berhenti. Tuh, cinta dunia, hubbud dunia yang mengalahkan semua dia sehingga nggak bisa ingat kepada Allah. Jangan. Kita minta nih doa, Rabbi zidni ilma. Tambahkan bagiku ya Allah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Kita bisa amalin dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bahas sepatuh ya, terus separuh dulu penjelasannya. Insyaallah penjelasan yang berikutnya dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Oh, enggak ada bertanya, nasi keluarin aja dan nasinya dah. Ya. Ada Ustaz tanya enggak? Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi
وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.